Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan laporan statistik Karang Taruna Gota Makap pada tanggal 8 November 2025 di Banjar. Nah, di sini ada yang mesti saya bahas terkait laporan atau perolehan statistik dari match pertama sampai ke match ketiga. Karena dari beberapa pemain ada perolehan yang berbeda sudah pasti ya. Nah, sebelum ke laporan statistik, ada yang mesti disampaikan terlebih dahulu mengenai ini. Yang pertama ada akurat ground pass, itu artinya passing atau operan sukses. Kemudian yang keduanya juga sama, cuman perbedaannya tidak sukses. Shoot on target, shooting atau tembakan ke gawang. Shoot error, shooting atau tembakan tidak ke gawang. Walaupun misalnya bola itu kena bistar, itu dikatakan shooting error ya. Kemudian shoot and goal, shooting atau tembakan yang menjadi gol. Akurat long pass itu operan lambung atau long pass, operan tinggi yang berhasil, error long pass kebalikannya. Kemudian unforced error, kesalahan pemain tanpa adanya tindakan atau tekanan dari lawan, seperti misalnya ketika seorang kiper mengoper bola ke back. Nah, back itu tidak berhasil mengontrol bola atau bolanya lepas misalnya. Padahal tidak ada tekanan atau tidak ada pressure dari lawan, nah itu dikatakan unforced error. Itu contohnya. Nah, kalau clearance itu bisa dikatakan tindakan bertahan atau sapuan atau membuang bola ketika gawang ada dalam ancaman, atau kalau di kiper itu penyelamatan, atau misalnya di beberapa posisi pemain itu merebut kembali bola yang dikuasai oleh musuh, itu dikatakan clearance. Nah, ini adalah keterangan yang akan berkesinambungan di match pertama ini. Nah, laporan pertama, match pertama melawan Bulldozer, itu kita kalah 5-0 ya. Dari ketiga lawan itu Bulldozer yang paling berat karena dari jam terbang, dari skuad pemainnya juga. Bulldozer hampir rata-rata kelahiran 2016, beda dengan kita yang ada mix antara 17-18. Nah, di sini bisa dilihat presentasi diagram di sebelah kanan, itu lebih besar yang warna abu-abu, itu C. C itu artinya clearance, yang artinya kita itu sering kali atau lebih banyak diserang dibandingkan dengan akurat ground pass yang ada beberapa perolehan yang berbeda ya. Di antara pemain itu paling banyak Atar, berarti sering kali tim kita itu build up, membangun serangan dari kiper, karena mungkin dikatakan pemain Bulldozer sering shooting atau menembak ke gawang, walaupun mungkin tidak menjadi gol, atau ada beberapa juga yang gol, entah itu ketepis atau misalnya shooting error. Makanya akurat ground pass itu lebih banyak di Atar. Nah, berikutnya juga ada error ground pass, itu ada juga beberapa dari beberapa pemain, ada yang 3, 1. Nah, 2 atau 3 ya, saya lupa lagi.
ketika melawan bulldozer itu ada beberapa error ground pass, terutama ketika bola ada di kiper. Nah, mungkin karena ini adalah fase atau kelompok usia paling kecil, kita terlalu memaksakan untuk proses build up, padahal untuk mencapai proses build up atau membangun serangan dari belakang itu hal yang pertama, syarat pertama yang harus dikuasai pemain adalah teknik dasarnya. Makanya ini yang menjadi PR pelatih untuk evaluasi ke depannya ketika turnamen atau uji coba, mungkin untuk meminimalisir terjadinya error ground pass ketika dari kiper atau dari tendangan mati dari back, itu sebisa mungkin yang sudah saya instruksikan ke kiper itu bola harus bisa melewati garis tengah atau minimalnya sampai ke garis tengah supaya tidak bisa langsung direbut oleh musuh. Makanya 2 gol pertama itu kalau tidak salah itu dari situ. Nah, ada beberapa juga yang shoot error, itu ada Vicar, Arsenio, dan Fatan. Ada beberapa juga. Nah, kemudian ini unpass errornya, berarti ini Vicar paling banyak. Mungkin karena Vicar ada di posisi gelandang di tengah, dia ada di dalam tekanan yang paling banyak atau pressure paling banyak di antara beberapa pemain. Makanya unpass errornya lebih banyak. Mungkin bisa saja karena ini adalah pertandingan pertama, anak-anak masih belum bisa mengatasi emosinya, belum bisa mengatasi kecemasannya, makanya ada beberapa yang melakukan unpass error. Nah, tetapi yang menjadi suatu kebanggaan bagi pelatih ini beberapa pemain melakukan clearance. Nah, ada beberapa juga yang hampir rata-rata 4, 5, 6 ya. Dan Willy paling banyak. Makanya di clearance ini sudah menjadi kesimpulan bahwa kita lebih banyak diserang daripada kita menyerang gitu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa fokus ke statistik anak Bapak Ibu, karena kalau hanya melihat dari skornya pasti kita bisa melihat secara langsung, tapi kalau dilihat secara data, statistik, oh ternyata Atar itu clearance-nya 6, berarti Atar sudah memberikan atau sudah berupaya untuk menyelamatkan gawang sebanyak 6 kali gitu. Kemudian juga Willy 10, Adrian 3, Azka 3, Fatih 4, Isan 2, Fikar 4, Afkarul 2, Arsenio 4. Nah, Fatan karena mungkin Fatan ada di posisi striker di depan, dia tidak melakukan clearance. Nah, ini Arvino 4, Jibril dan Novel 432. Itu karena pada menit 7 terakhir saya menginstruksikan untuk ada di posisi terakhir, ada di posisi belakang, makanya clearance-nya juga itu lumayan banyak. Atau mungkin juga bisa jadi ketika musuh menguasai bola, dari ketiga atau beberapa pemain tersebut berusaha untuk merebut kembali bolanya dari musuh, makanya ada beberapa clearance yang diperoleh oleh pemain depan. Nah, ini pun sekaligus menjadi evaluasi buat pelatih juga ya, karena ada banyak sekali tugas atau posisi atau peran pemain yang mesti harus dievaluasi. Itu yang untuk match pertama. Kemudian match kedua kita melawan Pepsi. Nah, walaupun di diagram sebelah kanan itu clearance-nya lebih banyak, tetapi di sini ada peningkatan di akurat ground pass. Ya, terutama di sini ada Vicar memperoleh 7 kali passing sukses, Atar 5 dan sebagainya. Karena
melawan Pepsi ini karena saya lihat Pepsi hampir sama, tinggi badan dan ukuran tubuhnya sama dengan kita. Makanya di sini kita ada peningkatan di akurat ground pass. Begitu juga dengan shooting, shoot on target ya. Kita ada 4 di sini, walaupun di bulldozer kemarin sebelumnya tidak ada shooting karena mungkin kita lebih banyak diserang. Nah, di pertandingan kedua kita ada peningkatan di shooting on target. Tapi juga ada penurunan di error ground pass karena mungkin tadi kembali lagi ada beberapa pemain yang belum bisa mengatasi emosinya, belum bisa mengatasi kecemasannya, ketakutannya, maka ada beberapa pemain juga yang melakukan error ground pass. Mungkin juga bisa jadi karena ada tekanan atau pressure musuh yang tinggi, makanya error ground pass-nya bisa terjadi gitu. Itu bisa ada beberapa kemungkinan juga. Nah, ada juga di sini shooting error, walaupun beberapa pemain melakukan shooting tapi tidak berhasil atau tidak masuk ke dalam area gawang. Makanya di sini ada beberapa pemain yang melakukan atau mendapatkan shooting error. Tetapi walaupun shooting error, kita ada peningkatan dibandingkan dengan pertandingan pertama itu ada 4 ya, sedangkan di pertandingan kedua ada 6. Berarti ada beberapa pemain yang sudah berani atau berusaha untuk percaya ketika pemain tersebut berada di depan gawang misalnya, itu ya. Dan di sini tidak ada perolehan shoot and goal karena kita skornya 0-0. Kemudian ada ALP, akurat long pass, itu ATAR sebanyak 2 kali karena hasil evaluasi yang pertama ketika saya memberikan instruksi ke ATAR itu kalau bisa ATAR ngasih umpannya harus melewati garis tengah. Makanya di pertandingan kedua ada peningkatan, itu ada 2 error akurat long pass-nya. Tapi juga ada errornya juga 2 ya, dan Arsenal juga. Nah, ada peningkatan lagi nih di pertandingan kedua, unpass errornya di pertandingan kedua cuma ada 3, yaitu dari Vicar. Sedangkan di pertandingan pertama itu ada sampai 14 karena Bulldozer itu adalah tim yang bisa dibilang jam terbangnya juga sudah banyak, SSB besar juga, dan squad utamanya juga hampir rata-rata 2016 ya. Dan mungkin juga kita match pertama juga, makanya unpass errornya lebih banyak. Nah, di match kedua alhamdulillah ada peningkatan. Anak-anak sudah bisa mengatasi demam panggungnya lah, katakan seperti itu ya. Sudah bisa mengatasi emosinya, sudah bisa mengatasi ketakutannya, kecemasannya. Nah, itu seperti itu. Nah, begitupun juga di sini di clearance juga lebih banyak juga, sama-sama seperti di match pertama. Walaupun di match pertama ada 51, ada 47 ya. Dan di sini 49 ada peningkatan, tetapi juga diimbangi dengan adanya peningkatan di segi menyerang, akurat ground pass. Begitupun juga dengan shootingnya. Nah, di sini di diagramnya bisa dilihat. Di situ ada clearance 52% dan AGP 18%. Itu bisa dilihat. Ada beberapa peningkatan juga. Nah, ini adalah match kedua. Kemudian yang ketiganya ada Guru Minda. Nah, ini ada peningkatan lagi di error ground pass ya. Saya fokusnya ke yang positifnya dulu aja. Di sini error ground pass-nya kita ada peningkatan lebih sedikit, melakukan 7 passing tidak sukses, tidak berhasil. Walaupun di sini ada penurunan di akurasi ground pass, kita ada 12. Sedangkan di match kedua ada 17. Ya, tetapi di match ketiga ini walaupun skuadnya lebih berat dibandingkan match kedua melawan Pepsi, pemain juga berhasil
menguasai bola sampai masuk ke dalam pertahanan lawan, karena di sini ada perolehan shot on target 2 ya, dan juga ada juga shoot error yang shooting tapi tidak mengarah ke gawang. Itu pun bisa menjadi hal positif bagi anak karena sudah mulai untuk percaya diri gitu. Begitupun juga di sini ada clearance ya. Clearance di sini ada 48 ya. Ada sedikit peningkatan di match kedua ini 49, di match ketiga terakhir ini 48. Walaupun di sini di match ketiga itu bisa dikatakan kita punya chance lebih besar ya untuk bisa lolos, tetapi ya apa boleh buat, karena sepak bola itu adalah bundar, kita tidak bisa mengandalkan hanya satu pemain. Makanya ada beberapa unforced error ya. Ini ada 7, tetapi yang menjadi evaluasi untuk pelatih adalah bagaimana kedepannya si pemain bisa meningkat, bisa progres, entah dari teknik dasarnya, entah dari pemahamannya, kognitifnya. Ya ketika nanti latihan, si pemain berusaha untuk bisa menerapkan apa yang diinstruksikan. Begitupun juga nanti ketika bertanding, turnamen atau uji coba, si pemain bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan apa yang sudah selama ini pemain itu dapatkan ketika latihan. Entah juga ketika sedang diberikan instruksi. Ya makanya diberikan atau diadakan statistik ini itu tujuannya agar nanti Bapak Ibu tidak hanya fokus atau tidak hanya menilai melihat hasil dari skornya saja, tapi Bapak Ibu juga bisa melihat, oh ternyata Atar bisa mendapatkan statistik yang seperti ini, begitupun juga Willy, Adrian, dan sebagainya. Karena ini adalah data konkret yang kedepannya menjadi evaluasi buat para pelatih, sehingga nanti ketika pemain masuk atau berkembang usianya, berkembang teknik dasarnya ke fase yang lebih meningkat ya, yang pernah saya presentasikan sebelumnya, itu di fase fundamental, di fase learning to train, training to train, dan sebagainya. Itu si anak sedang melakukan latihan atau exercise secara bertahap. Makanya harapannya para pelatih menginginkan skuad ini itu bisa sampai ke usia senior gitu, karena ada beberapa kompetisi yang berjenjang yang bisa menjadi ajang scouting talent para pelatih-pelatih nasional untuk merekrut pemain-pemain yang jebolan dari SSB atau akademi. Makanya kami berharap Bapak Ibu bisa support ya. Begitupun juga kami juga akan mengupayakan supaya nanti kami sebagai para pelatih membawa nama Igornes Kawal Football Academy dan beberapa pemain bisa berkembang, bisa berlaga atau mendapatkan prestasi di waktu dan tempat yang tepat. Karena kembali lagi ke visi kita, harapannya nanti anak akan bisa mencapai peak performance di usia senior gitu kan. Karena apa daya kalau kita mendapatkan prestasi tetapi ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan jam terbang. Nah, itu yang menjadi dilema bagi kami ya. Walaupun kami juga ada sedikit ambisi gitu ya, ada sedikit ego untuk memenangkan pertandingan, tapi kami tidak mau ketika mendapatkan prestasi kejuaraan tapi ada beberapa pemain yang dikorbankan, misalnya entah mungkin jam terbangnya yang tidak diberikan atau mungkin tidak diperhatikan dan sebagainya. Makanya ini menjadi evaluasi buat kami, juga menjadi laporan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu juga
tidak hanya melihat hasil dari skornya saja, tetapi dilihat dari data statistik yang konkret yang para staf pelatih sudah berikan. Semoga data ini menjadi PR, menjadi evaluasi buat kami, buat Bapak Ibu juga, untuk kedepannya agar si anak bisa berhasil, agar si anak bisa berkembang. Karena kebanggaan bagi kami, anak itu bisa dilihat dari perkembangannya dari mulai usia 9 tahun sampai ke nanti usia senior. Itu barangkali dari saya sebagai pelatih KU9 pada kompetisi di Banjar kemarin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, bisa menjadi pemahaman buat kita semua, sekaligus juga menjadi evaluasi buat kami, buat staf pelatih, dan juga saya mewakili staf pelatih memohon maaf apabila hasil yang kami berikan pada kompetisi kemarin hanya sampai di babak penyisihan. Juga saya memohon maaf apabila ada salah kata dari penyampaian ketika kompetisi pada di Banjar kemarin, dan pada presentasi ini ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang tepat. Saya minta maaf. Bagi Bapak Ibu, barangkali kalau misalnya ada yang ingin mengetahui atau ingin tahu bagaimana proses anak Bapak Ibu, bagaimana perkembangannya anak Bapak Ibu, atau mungkin juga ada yang ingin konsultasi terkait bagaimana nih caranya supaya anak saya itu bisa bagus nendangnya atau misalnya bisa bagus dribbling, itu silahkan bisa japri saja ke saya. Saya akan dengan senang hati membantu dan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang saya punya secara pengetahuannya. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.